Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Karukit. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Karukit, spesialis paru yang saya yakin semakin kesini semakin berat tugasnya. Itu Dokter Bimbing. Dan saya yakin beliau bahagia karena melihat dari gesturnya merasa senang di sini. Bapak Ibu petinggi rumah sakit, seluruh sivitas hospitalia rumah sakit Bayangkara Makassar yang kami cintai. Jadi tadi sudah bisa senang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Karukit tadi. Jadi salamnya itu salam penuh semangat. Selamat pagi, semangat pagi, ada banyak jawab. Tapi jawabnya itu yang luar biasa. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yakin ini luar biasa. Ada yang datang ke sini sedih? Ada. Sayang kita nggak nampak karena pakai masker, kita tidak kelihatan senyum. Oke, sedih. Saya mau izin lepas masker. Insya Allah saya PCR terakhir negatif 8 bulan yang lalu. Tidak bisa pakai bulan jaga biar. Tapi menarik ini. Jadi kemarin Presiden memberikan statement untuk segera mengakhiri pandemi. Tapi rupanya utusan WHO mempelajari data di tempat kita belum membolehkan kita membuka masker di tempat. Tapi bagi saya itu bergaul itu lebih pede pakai masker. Karena wajah saya kurang itu terlindungi. Sehingga kalau saya ingin menaikkan wajah saya itu tergantung saya ngambil masker merek apa. Setuju Bapak Ibu? Kalau saya maskernya semakin baik itu jadi orang semakin penasaran. Wah kira-kira wajahnya kayak Jujer gitu. Begitu dibuka ternyata adiknya Dukul gitu. Tapi yang begitulah kata Pak Karukit, Pak, semua itu kan subjektif. Betul Bapak Ibu? Subjektif. Untung Allah itu memberi kebahagiaan itu tidak diukur dengan tampan atau tidak. Bahkan keluarga menjadi bahagia tidak juga standarnya perempuan yang cantik, laki-lakinya cakep. Memang ada yang beruntung, istrinya cantik, suaminya cakep. Cocok kan itu Pak? Tapi kalau istrinya cantik, suaminya kurang. Tapi kadang dua-duanya katanya masuk surga. Gimana kisahnya? Setelah nikah 3 bulan, suaminya bersengkrama dengan istrinya yang sangat cantik itu. Saya yakin deh kalau saya mati setelah ini, saya langsung masuk surga. Kok bisa Mas? Gimana saya tidak merasa masuk surga? Bukankah 6 bulan terakhir isi hari-hari saya cuma hari bersyukur? Bagaimana saya tidak bersyukur? Allah jadikan saya penuh kekurangan, tapi Allah memberi saya istri sebaik, secantik, seanggun kami. Istrinya dipuji gitu kira-kira melayang apa tidak? Melayang itu di atas ada plafon jadi turun. Istrinya melayang terus dia bilang, terima kasih Mas, kalau saya bisa menjadi jalan surga akan datang. Wah dia bersyukur. Kenapa? Ajaran agama manapun orang yang bersyukur itu mesti jalannya surga. Rupanya esok hari di acara bercengkrama sama lagi, ganti istrinya yang ngomong, Mas, saya kalau mati kayaknya juga masuk surga. Suaminya langsung bilang, terima kasih Ji, ternyata kamu juga bersyukur punya suami seperti saya. Rupanya istrinya jawab, tapi kayaknya saya surganya lewat jalan lain kok Mas. Lewat jalan lain gimana? Ya walaupun Allah memberi saya suami tidak setampan yang saya harapkan,
Padahal saya telah dipuji cantik oleh Mas, tapi saya sabar kok Mas. Bukankah orang yang sabar juga dijamin surganya Allah? Jadi kekurangan. Saya yang ingin mengatur dengan cerita ini, kelebihan atau kekurangan itu bisa mengatakan kita bahagia ketika cara menghadapinya. Bahkan ketika keberhasilan itu pun cara menghadapinya salah, bisa menjadikan orang tergelincir dengan prestasi itu. Maka kalau dalam bahasa kita tidak ada pilihan lain. Kalau peristiwa yang terjadi itu seperti yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi kita, sikap orang beriman adalah bersyukur. Karena kesyukuran itu tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia angkuh. Karena sadar kalau tidak ada campur tangan Tuhan, apa sih manusia itu bisa? Jadi dia terus bersyukur. Tapi kalau peristiwa yang terjadi itu tidak seperti yang diharapkan, di luar ekspektasinya, apa yang dia lakukan agar tetap bahagia? Dia sabar. Karena mau sabar atau tidak sabar, peristiwanya sudah begitu. Maka pilihannya adalah menerima jika semuanya itu jadi. Banyak kebahagiaan itu hilang hanya karena kita gagal mensikapi peristiwa. Bapak Ibu, saya tanya, makanan paling enak menurut Bapak Ibu apa? Apa? Sop lidah. Apalagi? Kalau menurut mahasiswa, terutama zaman-zaman saya masih, makanan paling enak adalah yang gratis. Setuju? Mau sop lidah kalau masih bayar itu masih penderitaan. Tapi kalau yang gratis itu bagi mahasiswa adalah apa? Setuju? Sudah dikasih makanan yang enak, ketika salah mensikapi, yang terjadi apa? Ada sop lidah. Batinnya dalam keadaan bermasalah, yakin sop lidah itu jadi. Maka Bapak Ibu, rumusnya kalau kita pengen bahagia di hari ini, pakai semangat ini. Ini semangatnya adalah ini. Bukan hari ini indah kita bahagia, tapi karena kita bahagia hari ini menjadi indah. Jadi bikin dulu hati kita ini selalu bahagia dengan apapun yang terjadi. Maka peristiwa apapun yang akan kita hadapi, semuanya menjadikan kita bahagia. Sepakat ya? Clear? Ada yang belum merasa bahagia? Ibu sudah merasa bahagia? Yakin? Ada yang tanya, Pak, kalau bahagia itu tandanya rambutnya tidak memutih ya? Karena saya itu rambutnya putih, berarti Bapak tidak bahagia. Saya buka-buka literatur, tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan warna rambut, kecuali orang yang mendambakan punya rambut hitam selamanya, sehingga ketika rambut putih itu terus merasa rambut putih. Guru kita mengatakan, ya sudahlah, kalau sudah rambut putih berarti harus ada tahapan kehidupan yang dikoreksi. Mau apa lagi yang ditarik? Banyak alasan untuk kita merasa. Bahkan menerima musibah sekalipun, kalau orang itu hatinya sudah matang, sudah istilah kita sudah matang, sudah benar, dia tetap mencari sisi alasan untuk tetap bahagia. Bapak Ibu pernah mendengar kisah orang punya warung, punya toko, terbakar tokonya, ludeslah bisnisnya, terbakar. Wajar kemudian saudara-saudara datang ikut mengucapkan belasungkawa prihatin atas musibah itu. Tapi yang luar biasa, ibu ini ketika bercerita tentang kebakaran, ya semuanya habis. Tapi ujung ceritanya dia bilang, alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Rupanya dia mengatakan, alhamdulillah semua habis, tapi tidak ada korban. Masih ada yang bisa disyukuri. Masih ada yang disyukuri. Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang musafir sedang istirahat di bawah pohon yang rindang, sejuk di siang hari. Pas mau tidur, rupanya di hidungnya kejatuhan benda agak hangat. Kira-kira apa? Kira-kira apa?
juga kotoran. Otak kita sudah mengatakan ini pasti kotoran bulu, tapi biasanya manusia itu nggak percaya, masih dipegangnya pulang sih. Ya toh? Dilihat lagi, habis itu masih padahal otaknya sudah mengatakan ini pasti kotoran bulu. Tapi kan manusia sering begitu. Tuh kerjaan semakin repot saja. Tapi yang luar biasa di kisah ini, orang itu tidak begitu. Orang itu sekira ini pasti kotoran bulu, tapi yang keluar dari lisannya apa? Alhamdulillah. Temennya itu protes, kok alhamdulillah toh? Ya saya orang Islam kalau bersyukur ya alhamdulillah. Loh kok bersyukur? Ya bagi saya ini bersyukur. Kejatuhan kotoran bulu kok bersyukur? Tapi orang yang hatinya baik itu bilang, saya harus bersyukur kepada yang memberi hidup. Yang dijatuhkan ke hidung saya kotoran buruk. Coba kalau yang jatuh itu adalah kotoran sapi. Ada saja alasan untuk bersyukur. Sepakat ya orang. Jadi mulai sekarang jangan sampai jangan sampai kebahagiaan kita ini hilang hanya karena peristiwa-peristiwa kecil yang sebetulnya tidak boleh mengambil kebahagiaan hidup kita. Sepakat? Ini slide berikutnya saya mau menampilkan foto Bapak Kapolri kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ketika pertama kali menyimak pidato beliau itu di bulan Agustus tahun. Nah, terus kami cari di YouTube apa ada pidato beliau. Videonya saya siapkan, tapi karena waktunya tidak saya tampilkan videonya di sini. Karena kita sudah dapat pesan acara pagi ini harus selesai sebelum jam 13. Sepakat? Ya mestilah gitu. Kita harus melakukan pelayanan yang baik. Ini camkan pesan dari Pak Kapolri. Ada pengantar panjang. Terus beliau ingin bagaimana agar polisi ini diterima di masyarakat dengan baik. Kata beliau, lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. Jadikan itu sebagai ibadah. Jadi kalau tanya, ini kan pesan spiritual dari pemerintah. Terus apa yang kita lakukan kalau tidak menjalankan instruksi ini? Di video yang panjang itu di kalimat belakang ada kata-kata yang kalau saya penggal itu spiritnya ini, kata beliau. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sahabat. Kita menempatkan profesi sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Nanti dicari videonya. Bapak Ibu bisa mendownload, yang penting punya kuota. Ya. Karena ada orang itu hanya aktif hanya kalau jam kerja saja. Karena hanya buat wifi rumah sakit.
ternyata nggak punya. Sekarang data itu sudah menjadi bagian dari 12 bahan pokok. Setuju ya? Lebih baik tetap punya data sekalipun makanannya menderita. Sekarang orang di posisi seperti itu, bahkan gara-gara data ini keluarga bisa jadi berantakan. Karena kelihatannya di rumah ngumpul satu ruangan, tapi ternyata hatinya tidak bersatu. Khusus nanti insya Allah data untuk berbuat yang baik. Ini luar biasa kata beliau, ketika kita menempatkan profesi ini sebagai ibadah, ya, kata beliau, maka saya yakin semua akan menjadi baik. Sekarang pertanyaan, orang menjalankan profesi itu sebetulnya niatnya untuk apa? Saya tuh nyari gambar polisi nggak ketemu. Untung saya nemu seragam biru mewakili bapak ibu ini. Untung saya nemu seragam biru. Orang menjalankan profesi itu apa? Macam-macam. Nanti bapak ibu bisa melakukan survei. Ada yang menjalankan profesi niatnya karena dendam dulu melamar anak gadis ditolak. Saya harus buktikan bahwa saya harus jadi orang sukses. Karena dia yakin di balik orang sukses ada mantan yang menyesal. Maka dia sendiri itu ingin suksesnya itu hanya niatnya karena itu. Tapi kebanyakan orang ternyata bekerja itu motivasinya murni materi. Ini yang terbanyak. Jadi spiritnya hanya murni materi. Sehingga kalau ditanya, ada enggak hitungannya? Ada tukinnya kalau dikata-kata, ada tunjangan kinerja enggak? Masuk variabel remunerasi apa tidak? Hanya itu. Orang yang bekerja murni materi, kata teman-teman psikolog, itu digambarkan seperti gaya bekerjanya lumba-lumba sirkus. Ada yang pernah lihat lumba-lumba sirkus? Pernah lihat? Jadi sirkusnya lumba-lumba sirkus apa? Ini saya kasih gambarkan. Waktu kita lihat dulu lumba-lumba itu juga kadang disuruh pelatihnya untuk masuk lingkaran ya, pakai lingkaran bola gitu. Terus masuk. Terus kadang disuruh loncat tinggi-tinggi untuk nampol pakai apa? Sirip ekornya itu bola yang sudah diletakkan di sana. Bahkan kadang yang terakhir pakai lingkaran api itu, dia harus masuk di situ. Dan dia lakukan itu. Kenapa? Karena setiap selesai bekerja selalu dikasih ikan kecil oleh pelatih. Motivasinya apa? Motivasinya dapat ikan kecil. Kenapa para psikolog menyebut orang yang bekerja murni cari materi hanya mendapatkan ikan kecil? Karena lumba-lumba tidak pernah mendapatkan ikan besar. Belum pernah, saya belum pernah kok lumba-lumba itu habis sukses terus dikasih ikan tuna besar. Karena psikolog itu kalau kita bekerja apalagi di rumah sakit niatnya murni nyari materi itu keliru bukan pada tempat. Karena sesungguhnya yang seperti itu hanya mendapatkan bagian kecil dari kehidupan. Apalagi kalau di rumah sakit kita, Bapak Ibu, kalau di sini cuma mau nyari duit, saya yakin sampai pensiun. Itu Mas, nggak bakal kok nyalip kekayaannya para konglomerat. Jadi kalau di rumah sakit kok murni nyari materi itu, maka mulai sekarang kalau dikasih gaji ditolak saja. Tetap itu implikasi dari tugas kita, tetapi jangan karena itu. Sebab di sebuah kantor ada bagian, ini bilang bagian umum, tugasnya memang menghubungkan kantor itu dengan relasinya, termasuk warung makan, restoran, tempat dia relasi. Suatu ketika ada kegiatan kepanitiaan, terus timnya itu minta tolong kepada bagian umum tadi itu, Mbak minta tolong, saya diteleponkan untuk pesen konsumsi sekian. Dia tahu itu kepanitiaan ada surat tugasnya. Apa jawabnya ibu ini? Maaf Mbak, saya tidak masuk surat tugas itu. Padahal tugas pokok beliau adalah menghubungkan institusi itu dengan relasi.
Padahal kita katanya berapa sih vakasi jadi tim di situ, ternyata vakasinya waktu itu sekitar 75.000 rupiah, bukan dolar. Terus akhirnya teman-teman itu, oh ternyata harga teman kita itu cuma 75.000. Itu kalau kita terjebak bekerja hanya murni, kita lanjut. Orang yang bekerja murni materi, yang ada di situ, kelihatannya kerjakan itu pasti yang dipikirkan. Kalau orang kaya itu ya juga bisa. Tapi sedih kalau orang yang ada di hatinya murni. Bapak Ibu pilih yang mana? Harusnya dalam hidup ini kita itu mengontrol materi, bukan kita dikontrol oleh Tuhan. Akhirnya berapa banyak orang yang menghamba uang itu, ketika rekeningnya sudah tebel-tebel, dia nggak bisa menikmati. Masih ingat kisah naik pesawat itu? Orang kaya naik pesawatnya di bisnis kelas. Ada anak muda public figure sering diundang naiknya di bisnis kelas. Ini anak muda public figure itu nawarin minuman, makanan kepada orang kaya itu. Ya orang kaya itu. Tapi apa? Maaf dek, saya sudah lama nggak boleh minum manis. Saya sudah lama nggak boleh makan kue ini kue itu. Rupanya dia sudah punya pabrik gula. Kalau mau makan enak yang dipikirkan, aduh kolesterol naik, asam urat, macam-macam itu. Coba kalau kayak begitu, habis. Padahal kalau ditanya rekeningnya di banyak bank dan belum tentu bisa. Maka Bapak Ibu, jangan kita berada di posisi ini. Ada niat yang lain. Jangan salah motivasi ketika bekerja. Kita kasih contoh. Kalau masih ingin menghamba uang, mari kita cek. Manusia itu kan kalau dari sisi kehidupan, kalau orang mencari, paling tidak kan 4 hal. Dia ada unsur biologisnya, dia juga ada unsur psikologisnya, dia juga harus ada unsur sosialnya, dan satu adalah peran spiritual. Yang dalam dunia kedokteran sekarang pendekatan pasien melalui biopsikososio spiritual. Dan kadang pasien minta mondok, problemnya bukan problem biologis. Kita sering menemukan pasien ini. Bahkan beberapa pasien yang aslinya bukan problem biologis itu, dia minta di scanning, dia minta diperiksa komplek, hanya minta agar dia dinyatakan sakit. Saya pernah di Polri, pasien itu masuk membawa hasil scanning ke rumah sakit lain, terus ya toh dok, saya itu sakit toh dok. Yang sakit saya pasien. Dia memaksa saya untuk mengatakan bahwa tolong beri saya diagnosa sakit. Dan setelah saya tanya, dia sudah keliling ke banyak rumah sakit agar dokternya mau mengatakan dia sakit. Sebetulnya yang sakit bukan di sini. Banyak. Begitu juga hidup. Kalau orang hanya ngurus ini, pengen sehat, ya, pengen sehat, yang diurus hanya senam dan makannya, sampai batinnya tersiksa. Berapa banyak orang sama-sama umurnya 60, tapi yang satu kelihatan tua, yang satu tua sekali. Kalau 60 muda itu mesti salah ya. Tapi yang satu kelihatan tua, satu tua. Kalau 50 masih bisa, satu sudah kelihatan tua, yang satu masih kelihatan sadar. Betul, ternyata bukan faktor makanannya, bukan, tetapi faktor di sini justru 1, 2, 3-nya yang baik. Karena gimana makanan mau dibedakan, mau semua makan di tempat kerja jatah dari rumah sakit. Nanti pulang juga di tempat yang sama yang makanannya begitu. Rupanya faktor itu yang penting. Maka Bapak Ibu, kalau kita hidup salah meletakkan posisi, jadinya seperti ini. Bapak Ibu pernah lihat foto ini? Siapa yang tahu namanya? Ya sudah ada tulisannya. Kelihatannya hebat, padahal baca gitu ya. Cuman pertanyaannya, siapa beliau? Saya mudah-mudahan itu sudah selesai. Siapa beliau? Beliau adalah orang terkaya. Setahu saya pernah menjadi terkaya ke-16 di Jerman. Bukan di Makassar. Di Jerman.
Yang semalam saya sampai Doder itu lihat pabrik mobil yang kayak gitu sehari bisa memproduksi sekian. Wah, berarti ini orang terkaya ke-16 ya kayak apa? Pernah jadi orang terkaya, tetapi Bapak itu pernah membaca biografi kematiannya apa? Dia matinya dengan bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan. Kaya loh Bu, tapi ternyata tidak bahagia. Kalau bahagia mesti dia tidak ingin mati. Mungkin ada Bapak Ibu yang kritis. Kenapa Pak? Dia memilih menabrakkan diri ke kereta yang sedang berjalan untuk bunuh dirinya. Nah, kita mengatakan kalau yang ditabrak kereta berhenti nggak mati. Kalau yang ditabrak kereta jalan baru. Dan ini orang terkaya. Pak, bukankah yang penting kami itu terkenal, punya kuasa? Mari kita lihat siapa yang terkenal. Bintang film apa yang sering diputar sekarang? Banyak karena memang dia pernah menjadi aktor terbaik. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat film Jumanji yang buka komik terus semuanya muncul itu luar biasa. Perannya ketika dia pernah berperan jadi dokter yang luar biasa santunnya kepada pasien. Jadi saya melihat Robin Williams jadi dokter tuh sering kami lihatkan dia adik-adik mahasiswa jadi dokter itu harusnya begini, bagaimana menyapa pasien. Sementara dokter yang lain itu langsung tanya ngobrol di depan pasien itu, ini kalau nggak sembuh nanti diamputasi. Dia takut. Rupanya yang masuk Robin Williams, namanya siapa? Terus pasiennya jadi. Mungkin tindakannya sama, tapi Robin Williams mengatakannya jauh lebih. Tapi dia mati juga bunuh diri. Jadi ketenaran dan kain tidak menjadikan begitu. Bahkan seorang presiden pun ada yang meninggal dunia. Ini presiden mana? Yo. Ini kalau ada pilihan dapat doorpress. Ini ya. Presiden mana? Argentina. Nih pinter ini, mesti pemain sepak bola dia apa? Betul. Ini presiden Argentina. Beliau bunuh diri, bahkan bunuh dirinya menembakkan kepalanya sendiri. Anaknya sudah menjadi menyatakan dia memang begitu. Penguasa tidak. Ada sekarang ini Bapak Ibu, orang merasa bahagianya, tujuannya itu untuk menjaga agar kulitnya tetap putih. Sehingga sekarang bisnis yang termasuk laris itu adalah bisnis perawatan skincare tadi. Skincare itu. Teman saya yang di situ itu Masya Allah, beliau cerita, ini punya cabang banyak. Kalau satu cabang aja sehari omsetnya sekian. Terus saya tanya lagi, ada teman yang mau buka bisnis itu. Kamu itu pulang satu botolnya itu berapa? Ya, biaya produksinya hanya segini. Kok saya bisa milih mau Bapak mau pakai resepnya Dr. Avantisma yang terkenal itu, atau mau Bapak pakai resep ini komposnya gini, nanti saya support ke sini. Botolnya mau pakai yang seperti apa? Udah. Dan ternyata memang itu luar biasa. Kalau satu tuh harga belinya 15 dijual 300, berarti berapa itu Pak? Ada yang jual hanya sekitar 75 saja sudah seperti itu. Orang berbondong-bondong besar. Pokoknya hebat. Cuma cerita saya, sekarang untuk menghilangkan jerawat itu bukan hanya jerawat di wajah. Jerawat di punggung pun ada program scaling jerawat punggung. Kasihan loh ibu-ibu itu. Sudah kehilangan sudah. Loh itu berapa penghilangan jerawat itu? Ratusan ribu. Loh kok kasihan Pak? Coba dia itu sudah kehilangan 800.000 masih kehilangan jerawat lagi. Kasihan Pak. Memang targetnya menghilang. Tetapi apa kecantikan itu memang kunci kebahagiaan utama untuk hidup? Kalau memang kecantikan itu kunci kebahagiaan hidup, harusnya orang yang dianggap bintang tercantik itu tidak bunuh diri juga. Ada yang pengen seperti Nanti Monroe atau pengen seperti boneka Barbie? Ini semuanya ketika kita salah memahami kebutuhan hidup, salah nanti kita mencari kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jaga niat yang benar di rumah sakit ini. Bukan sekedar untuk yang
materialistik seperti itu, tapi ada tujuan yang lain. Kalau kita di rumah sakit harusnya seperti pesan Pak Kapolri, jalani profesi sebagai sarana ibadah. Tidak ada pilihan lain. Jalani profesi ini sebagai upaya menyelesaikan seluruh amanah yang diberikan kepada kita. Kalau di kita amanah dari siapa? Amanah dari atasan kita, amanah dari pasien dan keluarganya yang telah menyerahkan nasib keluarganya itu kepada kita. Dan bagi kita kepala keluarga, ibu yang menjaga rumah tangga, amanah dari anggota keluarga yang mencintai kita, memberi izin kita keluar bekerja untuk membawa keluarganya tanpa bahagia. Dan yang terakhir, jalani kerja itu sebagai wujud rahmat, karena tidak semua orang di posisi terbaik seperti kita. Menjadi tenaga kesehatan itu pilihan banyak orang, tapi banyak yang tidak. Menjadi polisi, profesi yang sangat mulia, banyak orang yang mau masuk tergoda. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa menjadi ibadah? Ini siapa yang tahu foto siapa? Sudah ada namanya. Pokoknya bocoran kalau kita kasih. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia. Hamka sangat hormat sama beliau. Katakan apa, Bu? Kalau orang itu hidup hanya sekedar hidup, maka kera di rimba juga hidup. Mau tanya gue apa bedanya sama kera? Kalau Anda bekerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Maka bedakan kita dengan kerbau. Harus ada spirit di balik itu. Ya spiritnya tadi ibadah, jalani amanah dan syukur. Bagaimana bekerja di rumah sakit jadi ibadah, Bapak Ibu? Tema kita di pelayanan kesehatan itu kan ini, meringankan penderitaan pasien, syukur memperpanjang usianya. Usia secara biologi sudah ditentukan yang kuasa, tapi kita berusaha memperpanjang usia produktivitas agar tidak tersiksa hidupnya. Dan ini adalah amalan mulia. Kalau kita memperpanjang kehidupan, menyelamatkan nyawa, mari kita lihat pesan Nabi tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Nabi itu tidak membatasi siapa yang ditolong, apa agamanya sama, imannya sama, tidak. Tapi siapapun yang ditolong itu menjadi bagian dari. Bahkan di dalam kisah ada orang dijamin masuk surga oleh Nabi. Kenapa? Karena ada perempuan melihat anjing kehausan di atas sumur, terus perempuan itu melepas sepatunya untuk mengambil air yang sangat jauh itu, terus dari sepatunya itu dia kasih minum anjing yang kehausan. Nabi menyebut perempuan itu masuk surga karena peduli kepada apa? Apalagi kepada sesama manusia. Seperti apa gambaran Al-Quran kepada sang manusia? Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya mendapatkan pahala seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Bapak Ibu, berarti kalau kita jaga UGD menyelamatkan satu nyawa, itu pahalanya seperti seluruh nyawa di dunia yang kita selamatkan. Mosok kita masih merasa kurang terhormat dengan profesi ini? Inilah jalan hidup dunia akhirat. Insya Allah tidak dimiskinkan dengan bekerja di rumah sakit ini. Nanti kalau ada yang merasa gajinya kurang, oke, WA saya. Nanti saya sampaikan ke senior saya. Saya kenal senior saya, ini orang yang sangat baik. Jadi saya yakin ada yang merasa gajinya kurang. Tidak berani. Kok nggak berani dong? Ada yang kurang, nanti kalau kurang besok kita naikkan gajiannya di lantai 4. Kata guru saya begini, rezeki itu kadang banyak pun kurang, sedikit pun syukur. Kalau saya ingin tanya, itu bahasanya apa istilah agama barokah? Bapak Ibu pilih mana? Pilih rezeki yang sedikit barokah atau yang banyak barokah? Cerdas semuanya. Ini cerdas. Misalkan banyak yang kalau rezeki banyak, nanti nonton filmnya ada itu orang kaya baru itu. Waktu miskin
Anaknya senang karena selalu makan bareng, sarapan bareng, bahkan ada rebutan apa? Lauk. Dan bapaknya itu selalu ngalah, anak-anaknya badan ikannya, bapaknya kepalanya. Terus dialog sama anak-anaknya, bapak kok selalu senang kepalanya kok? Padahal anaknya tidak ngerti, bapak itu ngalah sama anak-anaknya. Terus bapak bilang, ya kalau guru saya bilang orang yang banyak makan kepala ikan itu akan cerdas. Karena cerdas bisa pintar nyari duit. Bapak makan kepala ikan terus kok masih miskin? Anak itu kan dia begitu. Tapi rupanya bapak itu orang kaya, tabungannya miliaran. Artinya dia ingin menangkan kehidupan yang sederhana bagi anak-anaknya. Setelah itu bapak menunjukkan kekayaannya, semua hidup enak. Terus anaknya yang protes itu, pengen seperti dulu aja. Di rumah yang kecil, kita makan bareng, saya dan nemeni, daripada ini mobilnya banyak, rumahnya luas. Nah, rezeki yang tidak barokah itu yang seperti itu. Semakin kaya kok untuk bahagia aja susah. Itu namanya tidak. Nah, kita pengen menjadi orang yang barokah. Maka besok kalau bekerja di seperti ini, Bapak Ibu jangan main-main lagi. Ini niatan mulia, amal soleh, tidak boleh main-main. Dan karena bekerja tadi adalah ungkapan rasa syukur, tidak bisa tidak bekerja itu harus dinikmati dengan rasa cinta. Disyukuri. Kalau kita tidak mensyukuri, awal itu ngambil itu gampang. Kita ada pelajaran sinetron 2-3 bulan terakhir kan, tidak kita jaga, gampang sekali Allah. Gampang sekali Allah ngambil. Tidak jaga martabat, cinta pun bisa terjadi. Oleh karena itu ya dijaga. Bekerja dengan cinta seperti apa ini penutupan kita? Bapak Ibu, apakah kita dibilang sebelum bekerja kita dikasih ilmu yang banyak? Betul ya. Dilatih untuk terampil? Betul ya. Tapi yang bekerja hasilnya excellent itu kalau dia pintar, dia terampil, dan dia hatinya ada passion. Kenapa hati senang itu mempengaruhi seluruh hasil kerja? Karena kata orang bijak begini, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Ini tolong diingat, terutama oleh kita yang kurang cantik ya. Kita semuanya cantik. Ini dibikin status, betul? Status. Kalau orang itu senang dengan rumah sakit ini, yakin dia akan menghadapi semuanya itu dengan senang. Tapi kalau tidak senang dengan rumah sakit ini, keputusan apapun mesti dikritik. Satu masih kan, rumah sakitnya tidak sebesar ini. Katakanlah sering membagi pembagian seragam, kebetulan dibagi 2 bulan sebelum Idul Fitri. Nah, contoh kisahnya begini. Apa karyawan itu ngomong? Bagi bulan kok ini, ya nanti sebulan lagi pas mau Idul Fitri sehingga bisa dipakai untuk lebaran. Akhirnya terdengar ke manajemen, besok kainnya dibagi pas bulan puasa. Betul, apa? Bulan puasa dibagi. Komentar orang yang memang sudah semangat nyinyir 45 tadi, semangatnya selalu tidak setuju tadi. Apa komentarnya? Ini mau lebaran dikasih seragam. Memang kita disuruh lebaran pakai seragam. Gimana loh ini? Semuanya gitu. Karena memang sudah tidak. Tapi kalau sudah suka, apapun peristiwa yang terjadi tidak menjadikan sakit hati. Ibu pernah punya anak kecil? Atau anaknya langsung besar? Waktu anak kita bayi, ya, diompong berkali-kali pernah marah? Enggak. Kata yang tanya sama Pak Karungkit, beliau sudah punya cucu, sayangnya sama cucu itu seperti apa? Karena sayang sama cucu. Banyak orang itu ketika sedang ketemu cucu, dia bilang kepada cucu itu lebih kepada anak. Jadi kebahagiaan hidup itu. Ini ada teman saya mantan rektor, kalau cucunya itu mau mandi, ada mamanya, ada eyangnya laki-laki itu, ditanya, ayo mau mandi sama siapa? Oh dia jawab, mandi sama eyang kakung. Apa dia bilang? Rasanya saat itu seperti orang terpilih. Iya, cucu pengen mandi
Andi sama Eyang Kakung itu dia rasanya mungkin melebihi seperti waktu kepilih jadi rektor dulu. Seperti itu. Maka ketika senang sama cucu, Bapak Ibu, giginya sakit, terus sedang lilin cucu kesayangan, tiba-tiba cucunya itu tergerak kakinya, nampar pipi, giginya sakit. Itu kakek itu tidak pernah bocah kok. Karena dia bahkan komentar, Masya Allah, cucuku ini loh tendangannya mungkin kakek sakit. Mau ganti Ronaldo apa Messi? Sekarang dia kasih tidak pernah bro. Dan sekarang tunjukkan apakah kita ingin bahagia bekerja dengan di sini, ya ada kecintaan kita. Bisa. Maka nanti kalau masuk ya teruslah terus begitu. Datang itu ekspresinya harus smile. Saya senang di sini ketemu semua. Pagi Pak, Assalamualaikum. Saya ingat teman saya anak dulu di polisi itu, yang kemudian jadi direktur rumah sakit di Jakarta. Sebagai polisi dia kemudian urusan polisi dia terus kemudian mengajarkan begitu. Saya teringat Pak Jamal masuk rumah sakit. Semuanya nyebut dengan senang seperti itu. Smile. Yang pertama apa? Entusiasme. Jadi nampak seluruh pegawai itu antusias, itu pertanda di situ dia senang kerja. Dan yang terakhir, yang kedua itu tatapan mata, eye contact-nya itu jelas. Ini besar. Insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Dan akhirnya saya menemukan itu di Facebook rumah sakit. Betul, rumah sakit ini menjadi rumah sakit penciptaan seluruh sivitas Hospitalia Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Tepuk tangan untuk rumah sakit. Dan mudah-mudahan foto ini segera diperbarui yang tidak pakai masker, biar kelihatan senyumnya. Nanti setelah pandemi berakhir, luar biasa. Kami staf Rumah Sakit Bayangkara Makassar siap melayani dengan sepenuh hati. Kalau sudah begini, maka yang terjadi, bekerja adalah rekreasi terbesar dalam hidup. Isinya senang dan senang. Dan yang terakhir, kembali kepada pesan dari Pak Kapolri. Apa beliau sampaikan? Lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai ibadah. Dalam bahasa agama ada pesan, jika kamu melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali kepadamu. Jika kamu memilih keburukan, begitu pula adanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ini contoh yang memilih keburukan. Bapak ini melempar botol sembarangan. Terus apa yang terjadi? Maka terkenalah banyak orang. Terus akan banyak orang yang terkena. Tapi ujung-ujungnya apa? Orang yang sedang memanah terganggu sehingga panahnya nyasar dan kena pada orang. Maka filmnya akan menggambarkan semua akan kembali kepadamu, hanya masalah. Nah sekarang bagaimana orang yang memilih kebajikan? Bapak Ibu, ini ada anak kecil. Anak kecil ini keluar dari toko obat, dikejar sama pemilik toko obat. Dia karena dia bawa lari obat, karena di situ ada kegaduhan, terus ada pedagang itu yang mendekati. Dibayarnya obat anak kecil itu, ternyata ibunya sakit. Terus pemilik warung mie itu minta anaknya menyediakan satu bungkus sop dikasihkan ke anak kecil itu. Ini dari kisah nyata di Thailand. Terus anak itu memandang wajah bapak itu terus lari. 30 tahun kemudian, kira-kira anak itu umurnya 40-an, 3 tahun. Si bapak ini masih bekerja jualan mie, jualan sop. Kalau ada orang minta terus gitu. Sampai di saat bekerja seperti ini, dia terjatuh. Bisa jadi dia stroke dulu baru terjatuh, atau mengalami trauma kapitis karena jatuhnya, karena emang gambaran scannernya ada gambaran perdana. Dia masuk rumah sakit, anaknya yang gelisah. Kenapa? Karena ditunjukkan dari rumah sakit perkiraan biayanya seperti itu. Harga yang sangat mahal bagi pedagang sop, pedagang. Maka dia putuskan untuk menjual kiosnya.
Sudah ketemu sama dokternya, diterangkan seperti ini keadaannya. Dia tunjukkan dan akhirnya tindakan dilakukan. Setelah tindakan dilakukan, pindahlah pasien itu ke ruang yang lebih baik. Dan yang lebih kaget lagi adalah ibu itu mendapatkan keterangan bahwa seluruh biaya rumah sakit sudah nol. Terus ada kisah 30 tahun yang lalu, ada seorang anak yang dibiayai membeli obat untuk ibunya yang sakit. Dan ketahuilah Bapak Ibu, ternyata anak yang dibiayai obatnya itu adalah dokter Praja Arunto yang sedang merawat pasien. Jadi dokter Praja itu tahu setelah ketemu anaknya, dicermati, ternyata bapak ini adalah bapak yang dulu telah menolong ibunya, maka dia nanti membiayai seluruh biaya. Amal kebaikan itu tidak akan tertukar. Semoga Allah menjadikan amal soleh kita ini amal-amal yang menjadikan jalan hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih banyak, salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.